Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan di saat ini. Tema ibadah kita pada saat ini adalah Man of Integrity. Wah, apa ya artinya? Nanti kita akan belajar bersama-sama lebih jauh mengenai tema ini. Kini saatnya kita mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena di dalam hari-hari yang sudah kami lalui, Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan telah memberkatinya sehingga kami masih tetap memiliki kesehatan sampai hari ini. Kami saat ini hendak beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau saja yang mengarahkan hati pikiran kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, sehingga ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami beroleh berkat dari dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan ibadah ini. Amin. Tuhan adalah Allah yang senantiasa baik kepada engkau dan saya. Amin. Ia adalah Bapa yang sangat baik. Karena itu marilah kita bersama menaikkan sebuah pujian, nyanyian syukur. Yuk, bangkit berdiri sama-sama dengan Miss Maria. Dengan bersemangat kita menaikkan pujian ini. Boleh tepuk tangan ya. Senyumnya. Sekali lagi ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan. Firman Tuhan yang akan menolong kita bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan sebuah pujian, With All I Am. Dengan penuh kesungguhan kita datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan diri kami. Dan kami mau berkomitmen mengikut Tuhan segenap hidup kami. Into your hands I commit again, with all I am, for you alone. You hold my world
Shalom, halo anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini kita bersyukur bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss Natali mau ajak anak-anak berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya, sikap doa yang baik, dengan sikap hormat kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan memberkati setiap kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami supaya dapat beribadah dengan baik, mendengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo anak-anak, perkenalkan namaku Lydia. Aku temannya Miss Natali. Hari ini, coba anak-anak perhatikan, aku berada di Bait Allah. Anak-anak tahu, Bait Allah adalah tempat beribadah dan menyembah kepada Allah. Hari itu di Bait Allah, aku ingat, aku melihat sebuah kejadian pada waktu itu. Menjelang Paskah. Anak-anak, menjelang Paskah, orang-orang Yahudi dari manapun mereka tinggal, mereka akan pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah seperti yang diajarkan dalam hukum Taurat. Di samping orang Yahudi yang datang pada waktu itu ke Bait Allah, ternyata aku melihat ada Tuhan Yesus yang juga datang ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Anak-anak, setiap orang yang datang ke Bait Allah ingin merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban yang diberikan kepada Tuhan itu bisa domba atau burung merpati bagi orang-orang yang miskin. Hewan-hewan tersebut itu harus yang terbaik, tidak cacat. Dan yang menentukan itu adalah siapa? Imam di Bait Allah. Ketika imam bilang, oh ini sudah bagus, bisa dikorbankan, mereka bisa korbankan. Tapi kalau imam bilang, oh ini nggak bagus, ini nggak bisa untuk jadi korban, mereka akan mengganti korban itu. Nah, di situasi seperti itu, ternyata dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan di Bait Allah pada waktu itu karena orang banyak, suasana ramai, ada juga orang-orang yang berjualan di pelataran Bait Allah. Ketika Tuhan Yesus melihat ada orang banyak yang menukar uang, ada orang-orang yang berjualan serta membeli lembu, kambing, merpati, domba, mereka itu memanfaatkan situasi menjelang Paskah sebagai apa? Kesempatan untuk berbisnis tentunya, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus ketika melihat itu, Tuhan Yesus tidak suka dengan apa yang mereka buat di Bait Allah. Tuhan Yesus melihat Bait Allah menjadi kotor. Orang-orang ribut sekali. Orang-orang yang datang ke Bait Allah pun tidak sungguh-sungguh ingin menyembah kepada Tuhan. Melainkan mereka ingin mencari keuntungan sendiri dengan berjualan di situ. Anak-anak, walaupun apa yang dijual pada waktu itu merupakan kebutuhan untuk beribadah, namun seharusnya tidak diperjualbelikan di Bait Allah. Bahkan kalau penjualannya pada waktu itu dengan satu tujuan untuk mencari untung. Keadaan seperti itu seharusnya tidak diizinkan, benar enggak?
sama para imam ataupun pemimpin agama pada waktu itu. Tapi tadi Miss Natalie bilang keadaannya banyak sekali orang, berarti pemimpin agama atau para imam mengizinkan itu. Loh, kok bisa diizinkan ya? Padahal mereka kan yang memimpin ibadah, pemimpin agama yang tahu hal yang benar. Anak-anak, ternyata ada satu tujuan mereka mengizinkannya, yaitu para imam atau pemimpin agama mereka juga mendapat keuntungan dari situ. Mereka dapat hasil dari penjualan yang dilakukan oleh orang-orang di pelataran Bait Allah. Anak-anak, orang-orang yang berjualan, orang-orang yang ramai itu mengganggu loh. Bener nggak? Kalau anak-anak tadi waktu diajak Miss Natalie ke pasar, banyak orang ribut. Mengganggu nggak? Bisa konsentrasi nggak? Nggak bisa. Demikian juga orang-orang yang mau beribadah di Bait Allah. Dengan adanya orang yang ramai berjualan itu, mereka mengganggu orang-orang yang hendak beribadah ataupun orang-orang yang sedang melakukan ibadah. Anak-anak, Tuhan Yesus marah pada waktu itu. Ketika melihat kejadian itu, Tuhan Yesus mengambil tali, kemudian dia buat itu menjadi sebuah cambuk. Tuhan Yesus marah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus marah melihat itu? Tuhan Yesus membuat meja itu terbalik. Bangku semuanya itu terbalik. Bahkan uang-uang yang mereka itu gunakan untuk tukar menukar itu berhamburan. Dan melihat kejadian itu, anak-anak, para penukar uang dan pedagang itu kemudian lari meninggalkan tempat itu. Mereka lari cepat-cepat. Tuhan Yesus berkata dengan suara keras, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sebagai sarang penyamun." Anak-anak, Tuhan Yesus menyucikan Bait Allah. Tuhan Yesus mengembalikan fungsi yang sesungguhnya, yaitu untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Dan aku melihat selesai Tuhan Yesus menyucikan Bait Allah, mengusir semua orang yang berjualan, aku melihat ada beberapa orang yang datang, yaitu orang yang buta, mereka tidak bisa lihat datang. Ada orang yang timpang, tidak bisa berjalan, digotong, diusung sama teman-temannya ke Bait Allah. Dan Tuhan Yesus ketika melihat mereka, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus mengadakan mujizat di Bait Allah. Dan setiap anak-anak yang lihat kejadian pada waktu itu, mereka berkata, "Hosana bagi anak Daud." Nah, anak-anak, itu kejadian yang aku lihat di Bait Allah. Kejadian yang begitu luar biasa. Kejadian yang membuat semua orang itu tahu fungsi Bait Allah yang sebenarnya. Bahwa setiap orang yang mau datang ke Bait Allah menyembah kepada Tuhan itu harus dengan hati yang tulus. Jadi tidak boleh main-main. Dan Bait Allah bukan untuk orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Anak-anak, aku sudah selesai menceritakan apa yang aku lihat pada waktu itu di Bait Allah. Sekarang anak-anak kembali ke Miss Natalie. Miss Natalie akan jelaskan apa maksud dari cerita yang aku ceritakan hari ini. Ya, dadah. Nah, anak-anak, tadi teman Miss Natalie yang bernama siapa? Siapa namanya? Iya, betul, Lydia. Sudah menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Bait Allah. Nah, hari ini dari cerita itu Miss Natalie mau ajak anak-anak
Belajar seperti Tuhan Yesus yang menjadi seorang memiliki integritas. Berintegritas itu adalah orang yang jujur, sikap yang dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Kita juga mau melakukan sesuai apa yang firman Tuhan itu katakan dan berani menegur kesalahan siapapun dan apapun resiko yang akan kita terima. Misalnya apa ya? Coba anak-anak perhatikan di layar anak-anak. Misalnya apa? Yang pertama, mengingatkan papa atau mama ketika mereka lupa untuk berdoa. Terus apa lagi ya? Menegur kakak yang ada di rumah ketika berbohong kepada mama atau papa. Terus apa lagi ya? Ketika di sekolah apa yang bisa dilakukan? Menegur teman yang mencontek di sekolah serta melaporkan kepada miss atau mister yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, Miss Natali mau ajak anak-anak untuk menghafal ayat hafalan. Anak-anak, buka Alkitabnya dari Kolose 3 ayat 17a. Kita mau menghafal ayat hafalan ini dengan menyanyikannya. Kolose 3 ayat 17a. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan ajar kami di dalam kehidupan kami untuk menjadi anak Tuhan yang berintegritas. Berkati anak-anak yang ada di rumah, Tuhan menolong mereka ketika mereka juga belajar secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari, sebagai murid-murid Kristus, kita mau bersama-sama boleh menyanyikan Mas Kalam Kudus. Tangan kananmu diletakkan di depan dada, bangkit berdiri, kita akan menaikkan lagu ini. Kalam Kudus lunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintailah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Tuhan Yesus memberkati.